guys, jadi sekarang ada di Manahan. Kita lagi jajan teh kan. Jajan teh gardu. Habis ini kemana? Sini kita mau latihan bola di sana ya. Latihan bola di Stadion Manahan. Enggak lah ya, masanya kita adalah penggantinya pelatih Persis Solo karena dipecat. Dipecat sama Mas Gibran. Jadi habis ini kita mau beli jajanan apa lagi nih? Kita mau cari jajanan, habis ini muter-muter dulu karena belum ketemu di mana jajanannya habis. Karena di sini udah malam, jadi jajanannya udah pada hilang semua. Oke, saksikan terus, bye bye. Karena jajanannya udah cukup, udah pada tutup, jadi kita mau cari ke tempat yang lain ya guys ya. Naik apa? Aul mau naik ini katanya, dia kayak bocil. Oh iya, kamu kan bocil ya, umur berapa ya? Oh iya guys, dia ternyata umur 22 tahun. Kemarin aku salah ngomong kalau dia itu Aku bukan bocil. umur berapa? 20. Kamu bilang aku 21 tahun, padahal Nah aku iya, udah padahal 22 dia tahun. oh my god. Ini udah nyalain gimana nih? Padahal aku udah 22 kurang tahun. Iya, ternyata dia umurnya 22 tahun guys. Aku bukan bocil lagi ya. Kemarin aku ngiranya dia itu usia 21 tahun guys. Begitu ya. Siapa tuh yang usia 21 tahun? Astagfirullah. Kan aku ngiranya loh. Gimana sih kamu ini? Ya udahlah, saksikan terus video ini. Oke, bye bye. Kita mau cari jajanan dulu. Oke guys, jadi kita baru aja selesai makan. Ya harusnya Guys. dari tadi di video aku ayam. Kita sekarang ada di Balai Kota Surakarta. Di kotanya Pak Gibran. Kota Pak Gibran bukan lah. Kotanya masyarakat Surakarta yang dipimpin oleh Pak Gibran. Gitu guys. Terus harusnya kita tadi di videonya pas makan atau Ya pas makan, cuman karena kita terlalu lapar, jadi kita nggak sempat buat bikin video, buat dijadikan video gitu. Jadi kita nggak buat video begitu guys. Ini kita panco. Tapi aku nggak mau kalau misalkan kamu Menang. nggak mau kalau misalkan kamu bohongan energinya. Kamu harus serius. Oke, mending kita nostalgia deh. Apa? Kapan? Gak mau. Apa? Aduh, nggak siap dipublish nih. Apa? Kapan kamu ketemu sama aku? Tanggal 2 September Di bulan Noan. Oke guys, jadi kita pertama ketemu tuh di Kulonun bulan September tanggal 2. Jadi waktu itu Tapi dia kalem banget waktu di Kulonun. emang kalem kan? Enggak. Setelah kalem keterbalikan. Setelah ketemu kita keterbalikan. Setelah mengenal lebih jauh ya kan. Jadi akunya yang kalem, dianya yang cerewet. Enggak, dia juga suka cerewet sih sebenarnya. Aku kalem ya. Bih, mana dong. Nah di situ, setelah kita pulang dari Kulonun, dia nge-follow Instagram aku. Tapi dia nge-follow Instagram teman aku juga karena dia takut aku kegeeran. Jadi waktu itu tuh aku mau mau minta WA-nya ke temenku, cuman menurut aku kurang gentle sih. Akhirnya dengan kasih alasan dulu kenapa kamu follow Instagram aku. Jadi gini ya, aduh jadi lupa lagi aku ceritanya. Jadi dulu itu aku awalnya pas di Kulonun itu
Kita tuh sering tatap-tatapan dengan tanpa secara tidak sadar, tapi lama kelamaan aku sadar kalau kita sering tatap-tatapan gitu. Gimana tatapnya? Ya kayak misalkan set, set, gitu kan. Nah terus dari situ pergi ke soto. Itu ada di soto dekat Pasar Kembang, harganya 5.000, murah banget, bukanya jam 11 sampai subuh kayaknya. Recommended buat kalian. Recommended gitu. Nah terus akhirnya selama di soto aku ngerasa nyambung sama dia, soalnya di jalan dia ngeceng-cengin aku, Ijal Bakoro katanya gitu. Enggak ada yang aku ceng-cenginnya, semenjak di kopi juga udah ngeceng-cengin ya. Soalnya dia nggak ada yang dia minim ngobrolnya, makanya aku ceng-cengin biar kita welcome gitu sama dia. Itu modus betina ya. Tapi enggak ya, aku tuh care ya. Nah terus dari situ pulang, aku tanya kan, dia pulang kemana? Langsung katanya pulang ke Seragen. Terus aku mikir dong, wih gila cewek pulang jam segini, itu malam banget, jam berapa? Jam 1, jam setengah 2an lah dia pulang ke Seragen gitu kan. Nah terus aku nyari kontaknya dia dong. Jadi pengen buka chat pertama. Nggak ada, untung di aku nggak ada, soalnya hilang HP aku. Oh di Instagram kan ada. Nah terus malam itu tuh aku awalnya nggak mau nyari IG-nya dia, cuman karena aku gabut nggak bisa tidur, jadi aku nggak bisa tidur karena apa? Karena aku terbayang-bayang, ini sering tatap-tatapan gitu kan, biasa pandangan pertama cowok sama cewek gitu. Akhirnya aku dapetin IG-nya dia dari temenku gitu. Terus aku follow, ternyata akunnya dia sok ngartis tuh, di private segala. Itu biar nggak ada orang kepo, termasuk kamu. Pak aku, terus kenapa kamu ACC? Ya karena udah Nah tahu. terus aku mikirnya gini, wah kayaknya nih gak bakal di ACC nih sama orang ini. Nah terus jam 2an kalau nggak salah jam 2 lebih lah ya, langsung ada notif, langsung di ACC. Oh, berarti aku belum tidur ya ini ya? Belum. Nah terus aku mikirnya, tapi kamu nggak langsung chat aku? Ya karena udah jam segitu. Maksudnya tuh gini kan, tadinya aku mau chat, tapi aku udah keburu nonton story gitu. Kan udah biasa sama kamu kan. Nah terus oh ya, story aku yang di soto. Yang di soto itu kan kamu bikin story. Nah terus aku mau ngomen itu tapi nggak jadi. Itu sebenarnya waktu aku buat story aku mau nge-tag semuanya tuh, aku tag kecuali dia. Kecuali dia, aku mau tanya ya. Instagram kamu apa, mau aku tag gitu, tapi gengsi gila. Wah gengsi ya guys ya. Terus akhirnya besoknya aku modus, karena kebetulan juga katanya mau nongkrong kata temenku gitu. Nah terus akhirnya aku nemu itu namanya Solo Kopi. Nah, enggak, janji iya janji, enggak Solo Kopi. Janji Jiwa yang baru kamu. Oh iya, Janji Jiwa. Terus akhirnya aku kirim ke dia. Tadinya kalau misalkan dia cuma ngasih tanda tanya doang, aku mau modus gitu kan, mau bilang sorry salah kirim gitu. Nah terus dia malah respon, malah ayo gaskeun katanya gitu. Aku langsung wah, aku orangnya dulu segas itu ya. Terus akhirnya malamnya healing tuh. Malamnya tuh makan, katanya mau nongkrong tapi nggak jadi waktu itu gara-gara di Janji Jiwa tuh cuma sampai jam 10, akhirnya healing. Enggak, akhirnya kita tuh nongkrong yang di samping UMS itu nah. Enggak ya? Iya. Hey, itu tuh kita tuh healingnya itu emang disengaja, kita mau healing bukan mau nongkrong. Emang sengaja mau healing. Terus aku bilang sama kamu, enggak, sebelum healing kita kan di Musa kan itu. Kita di Burjo. Nah, itu kita setelah melewati masa kopi Janji Jiwa. Oh iya. Kamu masih sayang ngasih sama aku. 62. Nah terus aku dapat WA kamu dari mana sih, lupa. Kamu tuh malamnya waktu chatting kan. Oh iya. Pertama kamu nggak digagas. Aku nggak respon. Habis itu baru deh hari selanjutnya setelah ngopi-ngopi itu kita mau healing. Dia sebenarnya nggak diajak kan. Terus habis itu aku bilang sama teman-teman, ngajak boleh nggak? Aku bilang kayak gitu.
Terus habis itu aku tawarin sama dia sini nyusul makan. Aku tanyakan sebenarnya udah makan sebelum belum, gitu. nah terus aku kaget yang wih gila ini cewek kok ini banget ya, mungkin karena di tempat aku kan jarang tuh mau temen cewek atau temen cowok nanyain makan tuh jarang kan, makanya pas pertama dia nanya udah makan apa belum, aku agak sedikit Karena di situ aku di situ mikirnya ya karena kamu udah join Nongki, kamu circle dari kita gitu. Iya, ternyata perbedaan pertemanan antara di Jawa sama di tempat aku tuh beda gitu. Makanya kalau ada yang nanya makan di tempat aku kayak wah, nah orang ini ada apa-apa gitu. Spesial gitu. Nah makanya aku agak sedikit kegeeran guys pas dia nanya udah makan belum. Wih, tumben banget nih orang. Sebenarnya aku udah makan, cuman karena dia ngajak jadi aku bilang aku belum gitu. Oh berarti kamu bohong. Iya. Aku baru tahu lah ya ini. Itu aku makan sore jam 4:30. Tapi kamu di UNS beneran gak itu? Beneran di UNS. Aku di UNS waktu itu di asrama UNS lantai 3 kamar 14.7. Nah akhirnya karena dia yang ngajak makan ya udahlah basa-basi kan aku bilang belum gitu. Akhirnya suruh merapat ke Musa, akhirnya aku merapat tuh makan seketika tuh di situ hampir aja meledak perutku. Terus dari situ kita mau healing nih katanya. Ya udah gimana nih? Ya udah akhirnya simpen motor dulu ke kos katanya. Akhirnya aku ke kos nyimpen motor, dia jemput gitu. Terus aku mulai jadi supir waktu itu. Habis nyupir, habis healing. Itu aku deg-degan banget ya. Aku deg-degan banget. Nggak tahu kamu kok. Waktu aku keluar dari mobil itu kan gantian kamu yang mau nyupir. Aku bilang kamu yang nyupir ya, aku bilang gitu kan. Itu kan kamu berdiri di sini. Ya depan-depanan di sini kan. Nah terus dari situ akhirnya habis healing di-spill sama temanku, TW nggak sih katanya, TW tuh Tawangmangu ya. Nah terus karena aku pengen lebih dekat gitu kan, bilang gas lah kita ke TW, aku bilang gitu. Nah akhirnya agak sedikit kecanggungan karena ada dua teman yang nggak bisa berangkat dikarenakan dia besoknya ada kuliah apoteker ya. Jadi akhirnya kita memaksakan dengan kehayuan aku, jadi akhirnya yang lainnya juga hayu, berempat jadinya kita. Nah setelah di TW aku merasakan kita lebih dekat gitu. Padahal aku di jalan diem aja. Diem aja. Terus dia kayak sempet grogi gitu sampingan sama aku, soalnya pas pulangnya kamu juga itu, ya aku udah jelas dong, aku kan gini kan, aku kan buang muka karena malu kan, seneng gitu kan. Nah terus pas pulang gitu aku ngeliat dia kayaknya grogi, kamu tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu. tapi kan. Aku tidur pulangnya tuh. Sebelum tidur itu kamu senyum-senyum dulu. Masa? Terus dari situ tidur. Gitu guys. Iya nggak apa-apa, semprot aja semuanya. Iya udah habis minumnya guys. Nah terus kenapa kamu terus aku minta WA tuh? Oh iya, jadi pas pulang dari Tawangmangu tuh itu aku mau ngebuktiin kalau aku cowok tuh, aku mau minta nomor WA ke dia langsung. Cuman nggak jadi gara-gara waktu itu motornya temanku itu ditaruh di kosanku juga, jadi turunnya bareng. Nah terus kalau misalkan minta langsung takutnya dia nggak ngasih karena alasannya gengsi lah, ada temennya kan. Jadi kalau misalkan ngasih nggak usah katanya, di DM aja takutnya gitu. Makanya aku nggak minta, akunya juga malu takutnya diceng-cengin nanti sama temenku gitu. Akhirnya aku dapetin WA nya dia di DM IG. pulang dari Tawangmangu ya itu besoknya. Iya besoknya aku langsung minta nomor WA nya dia. Pindah ke WhatsApp nggak sih? Gitu. Pindah ke WhatsApp gak sih? Terus akhirnya dia bilang langsung, dia tanpa basa-basi langsung ngasih nomor angka tanpa ada kata oh iya ini WA aku nggak ada, langsung nomor doang gitu. Berarti aku tipe orang yang to the point ya guys. Enggak, bukan to the point, menurut aku itu sok jual mahal sih. Enggak ya tuh. Sebenarnya mah itu emang bener niat ngasih, cuman dia nunggu diminta dulu. Makanya pas begitu aku minta dia kayak sekarang grogi, langsung kirim gitu ya, biar langsung di chat gitu. Enggak ya. Terus
Terus dia bilang gini katanya, aku jarang buka WA orangnya, aku selalu on di IG katanya gitu. Nah, terus tapi chatnya dia terus aku gombal, aku gombal dulu. Terus kalau misalkan aku yang chat gimana, terus dia bilang nggak tahu, kayaknya nggak dibuka juga. Tahu-taunya pas respon banget dia waktu itu. Terus aku dari situ kayaknya nggak mungkin deh dia bilang slow respon, nggak pernah buka WA, itu dia sering balas kok. Tapi kenyataannya bener kan? Sekarang akhirnya kita jalan, terus dari situ kita ya chat-chatan, lama kelamaan ya gitulah, ada omong basa-basi di mobil gitu kan, cemananya gitu. Kok kita bisa serius ya? Kalimat awalnya apa sih? Kita pertama ngomong apa sih? Enggak, waktu itu tuh aku dulu yang ngomong pertama tuh, aku bilang aku nyaman gitu. Nyaman karena apa ya? Karena waktu itu kita dekat juga karena awalnya dipersatukan dengan proposal. Jadi aku sedang menyusun skripsi, mohon doanya ya guys ya. Karena bentar lagi aku mau sidang bulan Desember gitu. Sepertiga, nanti harus lancar sampai 3/3. Amin ya Allah. Nah berkatnya dia juga, awalnya aku sebelumnya hampir mau mundur gitu. Tapi kamu udah pesimis mundur kan waktu itu? Udah optimis mundur banget aku waktu itu. Makanya kedekatan kita tuh banyak orang yang bilang enggak mungkin, itu paling cuma karena dia butuh bimbingan proposal doang. Sebenarnya sih iya. Enggak, maksudnya enggak. Sebenarnya sih iya, tapi dia bilang enggak aja gitu aja. Enggak, maksudnya tuh kedekatan kita tuh hanya sekedar proposal aja gitu. Awalnya gitu. Iya. Maksudnya emang bener kan? Aku kan selalu nanyain soal tentang proposal itu ke kamu terus kan. Tapi kan kamu juga nge-DM apa? Tahu. Nge-DM apa aku? Kamu juga nge-DM temen aku. Siapa? Soal mikrop sama si Sami. Iya, aku nge-DM juga soalnya kan waktu itu udah penuh. Tinggal analisis doang. Gitu. Akhirnya aku awalnya tuh nggak ada niatan buat seserius ini gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, gua mau nuntasin proposal sama dia gitu, minta bantuan. Terus tahu-taunya ke bawah hati gitu guys. Nah terus aku ngomong sama dianya nggak percaya, dan pada akhirnya dia meminta aku bukti agar aku bisa membuktikan, tapi aku nggak ngebuktiin. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak. Kita nggak ada pacaran sekarang, kita nggak punya hubungan apa-apa. Jadi kalau ada yang mau dekat aja. Prinsipnya kalau dia mau berarti aku berterima kasih sama Tuhan gitu. Prinsipnya kuncinya di hati kita masing-masing. Nah itu. Akhirnya aku membuktikan, main ke rumahnya. Sebenarnya aku nggak ada membuktikan waktu itu ya, cuman ibunya tiba-tiba bilang, niatnya apa dulu mas? Ya udah dong, aku shock kan, panik banget. Wah ini apa nih? Udah akhirnya aku ngomong tuh kalau aku punya perasaan lebih sama anak ibu gitu ya guys ya. Akhirnya ibunya bilang ya udah dijalani aja dulu katanya gitu, sambil ya masa depan dulu gitu. Dan dia mau ngambil apoteker gitu guys. Doain ya guys ya, nanti Januari kita ujian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi gitu, jadi sampai sekarang kita jadi kita tuh sekarang udah dapat nomor antrian ya guys ya. Karena baru kemarin yang sold tuh 1 orang, mbak aku. Nah tinggal yang lainnya gitu guys. Tinggal 1 abangnya. Nah terus nanti coming soon kita. Coming year. Tapi kayaknya aku nggak mau deh, soalnya di Jawa, di Solo panas. Enggak, bercanda ya. Nanti kita bakal di Sragen katanya lamarannya gitu. Ya iya, orang rumahku Sragen. Doakan ya guys, semoga kita rukun dan taat
Amin. Semoga Tuhan meridhoi jalannya kita. Amin paling serius. Jadi cukup sekian aja ya guys ya, karena durasinya terlalu lama ya, terlalu panjang juga. Karena kalau diceritain semuanya wah panjang banget. Soalnya dia tuh katanya orangnya pendiam, tapi wah aslinya. Tapi aslinya iya. Boro-boro. Ya sih dia kalau jalan diem aja, jadi aku terus harus banyak bacot gitu loh. Soalnya tipikal aku, lu kalau punya pasangan terus diem-dieman, buat apa lu punya pasangan gitu loh. Ini samanya nyari topik dia. Aku terus yang nyari topik. Kalau misalnya Tapi yang bikin marah, sering bikin masalah dia juga gitu. Yang pendiam dia, yang sering bikin masalah juga dia gitu. tapi kalau aku Terus marah, yang disalahin banyak topik. aku gitu. Hah? Tapi kan memang gitu. Ya nggak boleh dong. Kamu jangan banyak marah-marah, nanti hubungan kita nggak baik. Tapi kalau aku yang marah nggak apa-apa. Ya udah. Berarti kamu melihat dari persamaan cewek di luaran gitu. Ya udah, berarti kalau udah nikah dia jadi babu aku. Nggak boleh gitu. Pernikahan bukan untuk mencari pembantu ya. Karena aku mau cari pembantu dari lain. Kamu kan pembantunya aku. Aku capek pijitin dong, pijitin. Emang mau? Bi pembantu di sini. Aku menjadi pembantu yang umurnya 30 nanti biar masih. Enggak. Ya udah. Bi pegel, tunggu di kamar ya gitu. Bahaya banget. Otaknya dia bahaya banget. Harus banyak-banyak tahajud aku nanti kalau udah jadi istrimu. Iya dong. Enggak sih, dari sekarang aku harus sudah banyak tahajud sih. Kenapa emangnya? Kamu tuh kalau lihat orang otaknya tuh. Kok aku? Nggak ada ya. Ih, kamu Iya, kamu kemarin menilai salah seorang dari temen aku. Hei, itu tuh teman aku yang ngomong kayak gitu. Aku hanya melanjutkan. Terus pas begitu aku bayang-bayang, oh ternyata iya juga gitu. Tuh otaknya main. Iya, emang salah? Enggak dong. Salah. Kan awalnya aku nggak ada mikir ke situ, cuman teman aku yang mancing, jadi aku oh iya juga ya aku bilang kayak gitu. Kok gitu sih, sumpah ya. Ya normal sih menurut aku, cowok kayak gitu mah Sakit hati banget aku. normal sih menurut aku. Kalau nggak normal baru bahaya itu. Nanti cowok sama cowok celaka nanti. Gitu ya guys. Ya udahlah. Iya enggak. Itu tuh hanya sekilas aja gitu. Tapi aslinya emang iya. Tapi enggak kok guys, itu cuma bercanda lelucon aja. Enggak, tapi aku serius. Serius apa? Serius nanggepin ini. Kok serius sih? Kamu gak usah serius-serius tahu. Teman aku yang bilang kayak gitu, makanya aku ngikutin gitu. Terus aku terusin ke kamu gitu. Iya, Kan aku udah jarang ketemu juga sama dia orang. kalau ketemu lagi? Ya enggak lah. Masa aku setiap ketemu langsung mikiranku kemana-mana. Ya enggak, careless guys, semua cowok kayak gitu. Ya mah. Apa? Enggak ada ih. Woi guys, nangis dia. Nangis dia. Ya udahlah, closing dulu deh, kamu yang closing. Close the door.